kasasi ditolak nih kita berjadi, tapi masih nyenggol ibu juga di sini nih. Karena dia nggak punya tempat pansos lagi sekarang selain nyenggol aku. Udah biarin aja dah. Kasian kan dia udah mulai terlupakan ya. Jadi kalau dia nyebut nama Nepos, nama aku ya dia pasti dilihat orang. Kalau nggak nyebut nama aku kan udah lupa orang. Kan kesal. Kan aku nanya menurut pendapat aku, menurut hemat aku, kenapa dia masih nyenggol-nyenggol aku? Karena dia sekarang berbalik. Kan dulu dia ngatain aku pansos sama dia. Ya udah balas biasa. Sekarang aku membiarkan dia pansos sama aku ya. Jadi draw lagi. Enggak, tapi kesel gak sih dalam arti gini loh. Itu kan masa lalu ya, tapi masih juga saya dibawa-bawa. Saya nggak tahu, itu kalian harus bertanya ke dia kenapa dia nggak bisa move on dari Nepos ya, dari Fitri Salutari. Kenapa dia nggak, kan kawan-kawan dia katanya sekarang banyak ya. Saya juga nggak tahu, kalau kalian bertanya kenapa sih dia masih mau nyebut nama aku ya, itu tanya sama dia kenapa, apakah segitu melekat ya kehidupan aku ini di diri dia. Bu, artinya ketika mendengar kabar kasasi NM ditolak sendiri, mungkin reaksinya seperti apa? Apakah sudah diprediksi sebelumnya kalaupun awal-awal dia mengajukan kasasi akan ditolak? Sebetulnya kita nggak usah ngomong kasus dia aja ya, rata-rata orang yang melakukan kasasi itu sangat sedikit yang berkurang, apalagi bebas. Yang sebetulnya kita sudah tahu. Aku yang awam pun sudah tahu karena kan di fakta-fakta persidangannya sudah jelas terbukti, apalagi di tingkat pertama kali kan dia TPPU-nya udah terbukti. Kalau dia kasasi ya menguatkan. Kalian tanya ke lawyernya aja ya, kan pada pinter ya. Kalau tanya ke aku mah ya sudahlah, memang seharusnya seperti itu ya. Mau gimana? Aku harus berkata apa, teman-teman? Tapi ngelihat 6 tahunnya nih Bu, bagaimana Bu? Karena kan Ibu juga dulu menjadi sahabat dan melihat perjuangan Niki sebagai pencari nafkah untuk anak-anaknya. Ini sekarang Niki memang harus menelan 6 tahun ya. Kan yang banyak yang support, nggak usah cari nafkah, enak dia suruh istirahat 6 tahun. Kan yang gayain dia banyak di luar. Enak dia suruh istirahat. Kenapa sih kalian itu bertanya tapi senyum gitu loh? Kan kalian bertanya, aku menjawab. Ya 6 tahun dia suruh istirahat. Kalau masalah pekerjaan di luar, dia nggak usah kerja juga, banyak yang support kan. Oke, dari sisi seorang Fitri Salutari gitu, masih punya harapan. Sedang artian gini loh, ketika seseorang berbuat salah, Tunggu ya, haus ya, aku minum dulu. Harapan apa? sudah menjalani hukuman dan segala macam, kan sempat mengenal lah ya. Berharap gak sih ada perubahan nantinya, baik better than before segala macam? Buat apa aku berharap? Saudara bukan, family bukan, kerabat bukan. Bodoh amat lah, nggak ada. Aku nggak mau berharap apa-apa. Tapi Aku memaafkan. berharap buat kalian, semoga rezeki kalian bertambah. Aminin dong. Amin. Kalau buat dia aku nggak punya harapan. Tapi memaafkan kan dalam bentuk, dari segala bentuk sakit hati atau apapun. Ya kalau namanya manusia yang udah punya kematangan ya, kalau memaafkan pastilah. Allah aja maaf. Apalagi saya ini apalah, kalau memaafkan pasti memaafkan lah. Jangankan dia ya, Yoko aja 5 tahun jadi saya maafin, apalagi dia doang. Pasti maafin. Bu, kan kalau biasanya rata-rata kalau kasasi ditolak akan mengajukan PK. Nah, mungkin dari point of view Ibu sendiri seperti apa sih kalau andai kata Niki maju untuk PK sendiri seperti apa? Ya itu hak dia ya. Dia hak dia, terakhir mungkin dia harus minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau PK ini juga ditolak. Ada yang lebih tinggi kan yang harus dia mohon keringanan. Tapi rata-rata kalau PK sendiri seperti apa sih Bu? Ya nggak tahu Pak. Saya bukan ahli hukum sayang. Saya bukan ahli Tapi kan hukum. rata-rata mungkin yang Ibu tahu. Kalau yang saya tanya, kalau yang saya tahu ya kalau nggak tetap menguatkan ya nambah ya. Jadi jarang lah yang berkurang, apalagi bebas apa. Bu, nama Fitri Salutari itu bukan hanya disebut-sebut oleh Niki, tapi juga yang lainnya yang mungkin tahu lah pasti ya. Kalau sama yang lain, saya tahu maksud kamu apa. Indonesia ini lagi mengalami ujian dalam berniaga ya. Ada sekelompok orang ingin menghancurkan usaha orang lain dengan cara-cara kotor. Kenapa mereka benci sama aku? Karena akulah orang satu-satunya yang berhasil menghadang kejahatan mereka di dunia maya, yang berhasil menghadang, membuka kedok-kedok mereka bahwa mereka ini tidak mengatasnamakan masyarakat. Mereka menurut aku melakukan pemerasan dengan cara halus. Nah ini tidak bisa dibenarkan ya.
Dan ini juga buat teman-teman, ini menjadi contoh buruk, jangan dicontoh yang begini-begini. Kalau nggak Fitri Salhuteru, yang ngikat mereka siapa lagi yang berani? Setidaknya walaupun sedikit ya, walaupun masih ada yang mendukung, tapi saya yakin di hati yang paling dalam sekarang sudah tahu bahwa perbuatan mereka ini bukan untuk nama masyarakat. Saya tidak menolak untuk edukasi, tapi kita punya BPOM. Sekarang kan BPOM mulai gencar ya. Terima kasih Bapak BPOM udah mulai gencar mengumumkan produk-produk memang yang nggak boleh dipakai di Indonesia. Oh ya, satu lagi. Ibu selalu dibilang selalu ikut campur. Harus. Kan tadi saya bilang kalau nggak Fitri Salhuteru siapa yang mau membalance? Siapa yang mau mirroring? Siapa? Kalau saya kan nggak punya kepentingan. Saya tidak mau, saya hanya kepentingan saya adalah jangan sampai teman-teman pengusaha apalagi yang berjualan di online jangan takut untuk berdagang di dunia maya. Pergunakanlah platform sosial media ini dengan kebaikan, dengan baik ya. Bu masih menerima hujatan-hujatan sampai saat ini Bu? Sudah Artinya tidak ada karena buzzer-buzzer kan sudah tertangkap di Bandung. Nah, katanya sih habis lebaran ini mulai disidangkan. Nanti kalian datang ya, karena saya ingin bertanya siapa yang nyuruh mereka. Siapa yang menyuruh mereka sehingga mereka seperti itu ya. Siapa, Bu? Secara batin saya sudah tahu, kan saya udah bilang sama kalian, secara batin, mata batin saya sudah tahu siapa yang mendanai mereka itu. Tapi ya kita lihat aja nanti jalannya persidangan bagaimana. Tapi itu karena selalu ikut campur, itu sendiri kata rencana pengen melaporkan Fitri sama kami. Jangan banyak mulut, dianya aja udah tersangka. Bagaimana, nggak usah mikirin saya, nggak usah mikirin nepos ya, mikirin dia dulu bagaimana itu dua tersangkanya, mikirin cari jodoh biar orang-orang yang ngatain dia mandul nggak terbukti gitu aja. Simple. Misalkan dilaporkan siap. Silakan bila perlu mungkin sama-sama ya, di mana dia lapor sama-sama, coba biar bila perlu gitu. Kalau dia markusnya jago salah apa saya harus dilaporkan sama dia? Saya kan hanya bertanya selama ini apakah lu benar kalau mereview itu dibayar? Kata siapa? Kata Kim Kang. Sekarang kata Miss Gosip. Saya bertanya, jawab lah. Nggak usah cuap-cuap di dunia maya. Nggak usah. Kan katanya jagoan. Carilah saya. Tapi celah nggak sih Bu selalu Saya nganggap dia orang gila sih. Nggak, jadi saya nggak perlu jadi gini ya, kalian harus belajar dari saya. Apa yang menurut kalian menjadikan pelajaran, apa yang buruk jangan diikutin. Karena luka batin bullying itu susah sembuh. Cara satu-satunya untuk merilis itu kalian harus standing up buat diri kalian, para pengguna dunia maya. Ya kalau kalian misalnya di doxing, dibully, kalian sudah pertama kalian diam dulu, menunggu sampai dia dapat hidayah dan berhenti. Tapi kalau ini orang semakin ini, kalian harus berbalik lawan dan injak. Bener, karena itu yang bisa akhirnya merilis diri kita sendiri untuk healing. Untuk apa ya? Oh ternyata jangan dibiarkan orang itu membuat kita sakit hati. Kita juga bisa kok bikin mereka sakit hati. Ya kalau kalian mau mencontoh ya, itu udah aku lakukan. Kalian tahu lah, aku diam aja selama ini berapa? Kalian saksi ya, berapa tahun aku diam aja. Dari dulu aku membela si terpidana, sekarang aku diapain pun aku diam aja. Tapi itu nggak baik juga terhadap diam aja. Tapi kan di sini kan dihantam bukan cuma ibu, tapi ada anak-anak. Haruskah diam selama itu? Kan aku udah nggak diem lagi. Anak aku baik-baik aja. Sekarang dia lagi di Kanada, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Yang satu udah aku drop di Australia. Tapi bayangkan ada seorang ibu yang membuli anak-anak saya. Anaknya di mana sekarang? Jangan tahu kamu di mana. Itu Allah punya kehendak. Saya kasihan sih, prihatin dengan keadaan. Bu, ini kan jelang Lebaran ya, artinya kan segala mungkin sesuatu. Ibu sendiri dari dulu bukan paling dalam sudah memaafkan belum sih dengan semua? Tadi udah saya jawab. Saya memaafkan semua orang-orang yang pernah salah sangka. Kalau sekarang lihat di DM itu banyak banget orang yang minta maaf, lagi di bulan puasa nih ya.
banyak banget nih. Saya juga sekaligus saya ucapkan saya memaafkan kalian semua yang selama ini salah sangka dengan saya, karena Allah aja maha pemaaf ya, apalagi saya. Kita sama-sama menjaga dunia maya ini menjadi tempat yang indah, rumah kedua kita, pakai dengan kebaikan. Aku sekarang senang nih ya, banyak konten-konten ibu-ibu ya, khususnya banyak yang bikin konten-konten menghibur, edukasi. Nah itu tuh yang harus tetap kita pertahankan. Jangan ada racun-racun di sosmed itu yang akhirnya harusnya kalian itu berpikirnya positif. Akhirnya kalian scrolling melihat keributan-keributan itu kan nggak bagus buat mental health juga. Bu, bicara soal Huru Hara Skincare ini sepertinya akan masih panjang perjalanan, akan masih panas mungkin Ibu. Kalau saya urusan bisnisnya saya tidak ikut campur karena saya tidak mengerti dan ini bukan bidang saya. Tetapi kalau ada orang-orang yang menggunakan dunia maya untuk kejahatan cyber, nah itu pasti saya lawan. Tapi kan produk ibu juga sempat ya ikut kena hantam juga. Nggak ada produk apa. Ya untuk bisnis ibu sendiri lah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena saya tidak berjualan di dunia maya ya. Kalau skincare saya kan saya nggak fokus di situ, itu hanya pelengkap di klinik saya aja. Kalau saya udah punya customer yang memang tahu kualitas bagus, nggak ada. Karena saya nggak jualan online kan. Bu, sedikit menebalkan lagi nanti untuk habis lebaran sendiri, untuk yang di Polda Jabar seperti apa sih Bu progresnya sendiri? Nah ini aku kepengen banget semua teman-teman dari televisi, dari portal online dan lain-lain, ayo kita ke Bandung untuk memberikan contoh kepada pengguna sosmed bahwa kalian mau pakai akun fake aja, kalau itu udah dilaporkan ketangkep semua. Jadi jangan main-main, jangan mentang-mentang kan sekarang berlindung di fake account. Nah, saya udah pernah bilang ke kalian, Indonesia ini nomor 1 suruh nangkep teroris, nomor 1 di dunia, apalagi nangkep netizen doang, sepele gitu. Jadi pakailah sosmed ini dengan baik ya. Berarti abis lebaran ini akan ada progres baru terus ya Bu ya, untuk yang di Bandung ya, Polda Jabar ya. Dan ibu juga akan hadir nanti ya. Karena saya saksi. Habis lebaran akan diperiksa lagi Saya Bu? nggak tahu, coba tanya ke pelapor ya kalau yang di Bandung. Tapi anytime kalau saya dipanggil untuk memberikan kesaksian, saya akan hadir. Bu, selain itu apa sih Bu, mengetahui juga sih tidak untuk para yang terlapor ini apakah sudah memenuhi panggilannya, karena kan yang selama ini kita tahu. Saya nggak ikutin sih kalau yang lain-lain. Saya Oh, Yang di Bandung. yang di Bandung. Oh, tanyalah ke dia, tanyalah ke DRO, tanya. Saya juga kan udah nggak pernah komunikasi, tapi ya semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat hidupnya ya. Kalau memang dipanggil datang, jangan sampai nggak datang karena nanti punya masalah baru. Nikita Mirzani Bu. Nggak ada.